Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya yang kita boleh nikmati dan alami sampai saat ini. Kita bersyukur kita boleh bertemu dan berjumpa dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Itulah sebabnya pagi yang baik ini mari kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kami boleh menikmati segala anugerah-Mu, menikmati segala kasih karunia-Mu, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Engkau yang boleh memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Pagi yang baik ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu mendapat upah sepenuhnya. Dan mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Upah yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya merupakan wujud dari sebuah penghargaan. Merupakan wujud dari apresiasi atau yang disebut dengan reward. Yang apa? Yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya telah melakukan segala sesuatu di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Namun kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8 ini, kita diingatkan bersama-sama. Untuk apa? Menyadari bahwa akan ada banyak orang percaya yang apa? Yang tidak menerima upah secara utuh. Akan ada orang percaya yang tidak mendapat upahnya sepenuhnya. Bahkan akan ada orang-orang percaya yang kehilangan upah yang sebenarnya ia terima. Nah, pagi hari ini lewat kebenaran firman Allah, mengapa orang percaya bisa kehilangan upah? Mengapa orang percaya tidak menerima upah secara penuh? Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, karena tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9, firman Allah berkata, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Bahkan di dalam ayat yang keempat dari 2 Yohanes 1, dikatakan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi yang pertama, ada banyak orang Kristen yang akan menerima upah yang tidak sepenuhnya, yang tidak utuh. Bahkan bisa kehilangan upah. Karena apa? Karena tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, itu sebabnya kita perlu waspada. Kita perlu berjaga-jaga. Jangan sampai kita kehilangan upah.
Tapi lewat firman Tuhan, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, supaya di dalam kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, mari melakukan di dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, supaya apa? Kelak kita tidak akan kehilangan upah, tetapi kita akan menerima upah kita secara penuh. Kita akan menerima upah kita secara utuh ketika Tuhan datang kali yang kedua, memberikan upah kepada saudara dan saya. Yang kedua, mengapa orang percaya bisa kehilangan upah? Mengapa orang percaya bisa menerima upah tidak sepenuhnya? Yang kedua, karena tidak hidup di dalam kasih. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6, firman Allah menjelaskan kepada kita, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Yang kedua yaitu apa? Karena banyak orang yang tidak hidup di dalam kasih. Ketika kita tidak hidup di dalam kasih sebagaimana yang Tuhan inginkan, maka apa? Kita akan kehilangan upah di dalam hidup ini. Atau mungkin kita hanya menerima setengahnya saja, tidak menerima secara penuh upah itu. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, mari pagi hari ini, di dalam kita melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaannya, kita berjeri lelah di tengah-tengah kita mengiring dan melayani Tuhan. Jangan lupa, kita perlu hidup di dalam kebenaran, melakukan di dalam kebenaran, dan tetap hidup di dalam kasih. Melakukan di dalam kasih. Karena dengan melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran dan di dalam kasih, maka kita akan menerima upah secara penuh, upah secara utuh. Kita akan terima sebagai apa? Sebuah penghargaan, apresiasi yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami tetap hidup di dalam kebenaran. Ajar kami hidup di dalam kasih. Karena kami rindu Tuhan setiap kami tidak kehilangan upah ketika Engkau datang kali yang kedua. Kami melakukan segala sesuatu di dalam kebenaran. Kami melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Sehingga kami akan menerima upah yang penuh, upah yang utuh ketika Engkau datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyertai, menuntun, menopang kami di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.